Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi lewat ibadah minggu kita. Dan masih dalam bulan Desember, masih momen Natal saudara ya. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal kembali buat Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu hal yang sangat istimewa saat Natal saudara. Alkitab berkata, Alkitab mencatat ketika Yesus dilahirkan, ada malaikat dan bala tentara surga. Mereka memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu membuktikan apa saudara? Bahwa Yesus Kristus dia adalah pribadi yang berbeda dari yang lain. Amin. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia juru selamat umat manusia. Semua yang percaya dan yakin bersama-sama dengan saya bahwa Yesus di atas segala-galanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mari berdiri bersama-sama yuk. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lewat pujian kita. Haleluya. Engkau yang layak terima segala hormat, segala kemuliaan. Oh, yuk semua bertepuk tangan. Kita bersorak-sorai bersama-sama. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajak perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sang Raja, Raja telah lahir di antara kita, namanya Yesus Kristus. Mari sambut Dia dengan sorak-sorai. Yuk katakan lagi. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaiblah kuasa-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sang Raja. Yuk semua bersorak-sorai dengan tepuk tangan yuk. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita semua yuk. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapanmu. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga
saja berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kita bersyukur bukan hanya atas hal-hal yang kita mengerti dan kita bisa jangkau dengan pikiran kita. Yang bisa kita terima, yang bisa kita rasakan, saudara. Tapi ada hal yang kita bersyukur. Karena hal itu mustahil. Sulit dipahami oleh pikiran kita. Bahkan sulit untuk kita menerimanya. Tapi itu kita dapatkan, kita peroleh. Natal, rasa syukur kita atas apa yang Tuhan beri. Putranya yang tunggal bagi saudara dan saya, supaya kita diselamatkan, tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yang percaya dan bersyukur, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ungkapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Dia, Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Semua yuk katakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah kami umat-Mu, inilah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan.
kami yang telah merasakan, yang telah menikmati karya keselamatan, telah menikmati kuasa kasih-Mu, menikmati karya-Mu. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Terpujilah Kau di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi yuk katakan, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Lagi katakan yuk, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Mari lagi sembah Dia, katakan yuk sama-sama, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Yuk naikkan pujian kembali, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Raja segala raja, Yesus Tuhan namanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Saudara-saudaraku, akhirnya kita juga sampai di penghujung tahun. Akhirnya kita bisa menyelesaikan
perjalanan hidup kita dengan baik. Kita berterima kasih sungguh kepada Tuhan, sebab Dia yang memberi kita kesempatan mengakhiri tahun dan menerima tahun yang baru. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, asal ada Yesus bersama kita, kita pasti bisa. Mari kita tunduk kepala. Kita rindu Tuhan memberitahukan isi hati kepada kita, agar kita mau berjalan dengan Dia, supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan atau perjalanan akhir tahun ini dan masuk dalam kemenangan di awal tahun. Bapa Surgawi, kami tunduk kepala dengan rasa syukur yang dalam. Berterima kasih untuk tuntunan Tuhan 1 tahun lagi. Bersama keluarga kami, bersama teman-teman, bersama jemaat, bersama pekerja, bersama sahabat, bersama semua orang. Terima kasih Tuhan. Karena untuk bisa hidup, itu adalah harga yang mahal, tak bisa dibeli dimanapun. Engkau memberi kami kesempatan untuk menjalani hidup ini. Kami gunakan kesempatan ini untuk menutup tahun dengan ibadah yang terakhir. Minggu terakhir 27 Desember. Bicaralah buat kami mengerti. Biar hamba-Mu menyampaikan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti agar kami juga mudah mentaatinya. Roh Kudus bantu kami untuk faham dan mentaatinya. Demi nama Yesus kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Saudaraku, selamat menutup tahun yang lama 2020 dan jelang tahun yang baru 2021. Dengan harapan yang baru, kekuatan yang baru, kasih Tuhan yang segar dan baru. Firman Tuhan hari ini sekali lagi bertema, asal ada Yesus bersamaku, aku bisa. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 bercerita tentang perjalanan bangsa Israel yang akan memasuki tanah yang baru, Kanaan perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya, selama umatnya mau mengikuti perintahnya. Perintah ini disampaikan oleh Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah yang baru, tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Firman-Nya berkata, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Sebelum masuk, intai dulu ada apa dan bagaimana caranya masuk ke tempat itu. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini, dari tanah Negeb ini, naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apa mereka sedikit atau banyak? Bagaimana negeri yang didiaminya itu, apakah itu baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Maksudnya subur atau kering? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit sebagai tanda hasil dari negeri itu, supaya ada bukti. Waktu itu ialah musim awal hasil anggur. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel tidak terlalu jauh bedanya dengan kita. Hampir sama dengan perjalanan hidup kita, saudaraku. Beberapa generasi bangsa Israel hidup dalam perbudakan di Mesir. Firman Tuhan menyatakan hampir 430 tahun mereka diperbudak dalam perbudakan di Mesir. Kita pun sama, diperbudak oleh dosa sepanjang generasi kita. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan dengan kuasa Tuhan. Begitupun juga Tuhan mengirim anak tunggalnya untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Lalu bangsa Israel dituntun sebelum masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu yang dijanjikan, tentu harus melewati padang gurun. Tidak ada yang instan. Dari Mesir keluar bebas tidak langsung enak, melewati padang gurun. Kita juga sama. Apalagi saat ini kita menghadapi padang gurun hampir setahun. Pandemi ini justru menakutkan sekali. Ya, tapi Tuhan menuntun umatnya menuju tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Ya, ketegaran hati, kekerasan hati dan bersungut-sungutnya bangsa itu
membuat mereka tetap tinggal dan muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Begitupun dengan kita, saudaraku, kalau kita tidak taat seringkali memberontak, bersungut-sungut melawan kehendaknya. Kita tidak bisa melangkah selangkah pun untuk maju dalam kehidupan ini. Dan setelah selesai Tuhan membentuk umatnya 40 tahun di padang gurun, Tuhan melatih iman mereka. Sebelum masuk ke tanah atau kota pertama di Kanaan, Yeriko, mereka harus melewati sungai Yordan. Saudaraku, saya ingatkan, sebelum mereka menginjak sungai Yordan, sebetulnya mereka punya pengalaman melewati Laut Merah. Nah, bedanya apa? Mari kita perhatikan. Di dalam Yosua pasal 3, 15, 17, cerita tentang perjalanan melewati sungai Yordan sebagai latihan iman setelah dibentuk di padang gurun. Segera kata firman Tuhan, sesudah para pengangkut tabut Tuhan itu sampai di sungai Yordan, nah ini sudah mulai menginjakkan kakinya di pintu gerbang Kanaan nih, para imam-imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air sungai itu. Sungai Yordan itu sebab terbuka meluap sepanjang tepinya selama musim itu. Saudaraku, Tuhan menuntun melalui padang gurun menuju tanah Kanaan yang dijanjikan, ya. Lalu melewati sungai Yordan itu. Waktu melewati sungai Yordan itu tidak serta-merta Tuhan langsung membedah atau mengeringkan sungai. Selanjutnya firman-Nya berkata, maka berhentilah air sungai Yordan itu. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di Laut Araba, yaitu Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan atau di hadapan kota Yeriko itu. Tetapi para imam-imam tidak langsung lanjut berjalan, pemegang tabut itu. Dia tetap berdiri atau tetap di sungai itu. Di tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan itu. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah kering itu. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Lihat saudaraku. Waktu mereka jadi budak, baru saja keluar dari perbudakan bebas jadi orang merdeka, mereka melewati Laut Merah. Caranya adalah Tuhan suruh Musa belah dulu laut itu, keringkan dulu. Baru bangsa itu berani turun di tanah yang kering. Nah, itu pengalaman. Jadi biasanya kalau orang-orang baru, orang beriman baru, orang percaya Tuhan Yesus baru, biasanya minta bukti dulu. Tanah kering dulu baru jalan. Israel berjalan di tanah kering dahulu. Itu awal pengalaman. Tetapi setelah sampai ke tanah Kanaan, di gerbang utama perjalanan dari tanah Kanaan, mereka menemui sungai Yordan. Tidak lagi Tuhan membelah lebih dahulu. Tapi mereka disuruh jalan dulu. Masuk ke dalam air dulu. Imam-imam lebih dahulu, baru kemudian umat Israel. Ketika imam-imam menginjakkan kakinya di air sungai Yordan, sungai itu terbelah. Lihat saudara ya, Tuhan melatih setiap umatnya berbeda. Tiap-tiap waktu berbeda. Kita sudah berjalan, sekarang bertambah lagi pengalaman dengan pandemi. Tentunya iman kita berbeda. Sekali lagi Tuhan telah menuntun kita, ini tambah pengalaman kita. Ya, Tuhan telah melindungi kita, ini pengalaman kita. Nanti ke depan ada tambah lagi pengalaman lagi yang lain. Saudaraku, waktu bangsa Israel menginjakkan kaki di sungai Yordan baru terbelah. Nah, itulah latihan iman. Ya, sudah selesai mereka melewati sungai Yordan, mereka menghadapi kota Yeriko yang besar dan kuat. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita hari ini untuk menghadapi masa depan di tahun 2001. Kota Yeriko, kota yang subur. Kebetulan saya beberapa kali melihat kota itu. Sampai sekarang kota ini masih menjadi penghasil buah-buahan terbesar di Kanaan ini. Ya, anggurnya besar-besar, kormanya besar-besar, bahkan ada pisang, ada mangga dan macam-macam di kota Yeriko ini karena tanahnya subur. Yeriko. Gambaran Yeriko seperti apa? Saya kasih beberapa garis besar tentang kota Yeriko pada saat itu. Saudaraku, jujur saja, kota Yeriko ini bukanlah kota enteng. Bukan kota kecil, bukan kota baru, tapi kota tua dan pengalaman sekali. Kota yang sangat maju.
Kota ini luasnya kurang lebih 4 hektar, 40.000 meter persegi. Bentengnya berlapis 2. Jadi benteng Yeriko itu bukan 1 tembok tapi 2 tembok. Antara tembok luar dan tembok dalam terpisah dengan gang. Tembok luar tebalnya kurang lebih 1,8 hingga 2 meter tebalnya. Tembok dalam lebih tebal lagi. Jadi setelah tembok, gang, tembok lagi sebelum masuk ke kota itu. Tembok itu tebalnya 3,6 sampai 4 meter. Itu lebar kayak ruko, lebarnya ruko kita ini. Jaraknya tembok luar dan dalam itu ada gang kurang lebih 4 meter. Itu pun dijaga oleh tentara. Zaman dulu kota itu sudah punya pertahanan sekuat itu. Tingginya tembok 9 meter. Nggak bisa manjat saudara. Di atas tembok berjalan beberapa kereta perang. Karena tebalnya 4 meter tembok itu, jadi di atas tembok itu bisa berjalan kereta perang beberapa buah. Dan kota Yeriko memiliki tentara perang yang gagah perkasa, kuat dan pengalaman. Tentunya kota ini sulit dikalahkan. Sama seperti kita sekarang dihadang oleh masa depan yang tidak menentu. Pandemi yang sekarang saja belum selesai. Belum selesai. Kita tidak tahu kapan selesai pandemi ini. Vaksin sudah ada tapi kita tidak tahu juga berapa jauh suksesnya vaksin ini. Di depan kita ada tantangan menghalangi perjalanan kita. Tapi jangan takut. Kita bisa. Asal ada Tuhan. Asal Tuhan bersama kita. Setelah dapat gambaran kota Yeriko, sekarang dapat gambaran tentang bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan itu. Bangsa Israel tidak lagi dipimpin oleh Musa setelah Musa meninggal di padang gurun itu. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, lalu diganti oleh Yosua. Yosua tentu jauh lebih muda, belum pengalaman Yosua memimpin, berbeda dengan Musa. Israel tidak terlatih dengan berperang. Tentu kalau tidak terlatih tidak punya senjata yang cukup untuk berperang karena mereka keluar baru jadi budak bebas. Belum punya senjata, belum jadi tentara yang berpengalaman. Tidak punya pengalaman berperang, bertempur dengan banyak musuh-musuhnya. Saudaraku, dan rata-rata banyak di antara mereka jadi pengecut dan mudah menyerah, sering bersungut-sungut. Orang-orang seperti ini bukan tentara yang baik saudaraku. Bagaimana bisa menghadapi Yeriko yang besar? Waktu Musa mengirim 12 pengintai, dari tiap-tiap suku dikirim 1 orang. 12 orang itu masuk ke Yeriko. Memperhatikan semuanya, setelah sekian hari mereka balik lagi memberi laporan kepada Musa. Dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33 ini laporan mereka. Jadi terbagi 2 nih, dari 12 terbelah 2. Biasa itu, ya. Ada bagian yang memberi laporan buruk, ada bagian orang yang memberi laporan baik. Tergantung sedekat apa orang itu dengan Tuhan. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Sedekat apa kita dengan Tuhan untuk menghadapi masa depan? Kita terima laporan yang buruk atau kita terima laporan yang baik? Kita berkata bisa atau kita berkata tidak bisa? Bilangan 13, 27 sampai 33. Mereka lalu menceritakan pengalaman intayan itu. Kami sudah masuk ke negeri Kanaan, kota Yeriko itu. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka dua-dua kelompok 12 orang itu membawa anggur, membawa madu dan seterusnya. Hanya katanya, nah jadi ada alasan nih. Hanya walaupun kota itu penuh susu madu berlimpah berkat, hanya bangsa yang mendiami negeri itu kuat-kuat. Ayo lo. Kota-kotanya berkubu, bentengnya besar-besar, kokoh. Juga mereka itu keturunan suku Enak. Tahu suku Enak? Bukan suku makmur, bukan suku asik. Enak itu satu bangsa seperti raksasa. Kebetulan saya sudah beberapa kali ke Yeriko, Pak Marconi juga pernah foto bersama. Pak Marconi itu belum setengahnya dari orang itu.
Itu rata-rata besar-besar. Sampai sekarang mereka badannya besar-besar. Saya sempat beli koper dari kulit onta kalau nggak salah. Mereka yang menjual. Itu badannya, tangannya itu lebih besar dari paha saya. Gede-gede. Tapi mereka baik-baik. Sekarang baik-baik. Itu suku Enak mungkin. Besar-besar mereka. Orang Amalek diam di tanah Negeb itu. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan-pegunungan itu. Orang Kanan juga sepanjang laut itu dan sepanjang tepi sungai Yordan. Waduh, banyak suku-suku bangsa yang harus mereka kalahkan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa yang mudah mulai gelisah, kalut di hadapan Musa atas laporan dari 10 pengintai itu. Kata Yosua dan Kaleb, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti dapat mengalahkannya. Sambung lagi, 10 pengintai ini memberi laporan. Juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar yang buruk, kabar yang busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan kata-kata begini, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, makin ngeper aja saudaraku. Tantangan makin berat dan menakutkan. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Itu betul, itu betul. Tapi makan sih enggak kali ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Dengan kata lain, kita enggak bisa masuk ke kota itu. Hati-hati jangan sampai kita pun berkata sama. Mungkin ada banyak tafsiran. Mungkin ada orang meramal, mungkin ada orang memperhitungkan. Waduh, tahun 2001 ini tambah bahaya. Akhir zaman, nah gitu ya, macam-macam. Akhir zaman, ngeri banget dah gitu. Saya berkata, asal ada Tuhan, kita pasti bisa. Asal ada Tuhan, kita pasti bisa. Juga kami melihat di sana orang-orang yang raksasa. Nah, udah tinggi-tinggi perawakannya, raksasa lagi. Orang Enak, suku Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami ini seperti belalang. Mereka raksasa, kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Mereka raksasa, kita belalang. Cuma dipijat, diinjak habis kita. Aduh, laporan begini mengecilkan hati. Itulah laporan dari 10 pengintai itu. Memang 10 pengintai mengatakan kota itu subur berlimpah susu madu. Tapi gitu. Penduduknya posturnya besar-besar seperti raksasa. Mereka lebih kuat dari kita. Mereka kanibal makan daging orang, apalagi musuhnya mati lu. Pertahanan temboknya begitu kuat, berlapis 2 dan tebal-tebal. Mereka menganggap kita seperti belalang dan mereka sangat pengalaman dalam berperang. Habislah kita, gitu. Apakah kita begitu menghadapi tahun yang akan datang? Memang pengalaman saat ini kita dihancurkan, diporak-porandakan dari seluruh sisi. Hanya satu virus saja merontokkan semua sisi kehidupan. Dari kesehatan, ekonomi, rasa aman, dan macam-macam. Tapi beranikah kita menghadapi tahun yang baru? Untung bukan cuma 10 orang yang memberikan laporan buruk. Ada 2 orang yang masih memberi laporan baik. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefun yang masuk bersama-sama dengan 12 orang pengintai itu atau bersama 10 orang itu, mereka mengoyakkan pakaiannya karena berduka, karena sedih mendengar laporan 10 orang yang tidak beriman itu. Dan mereka berkata kepada segenap bangsa Israel, negeri yang kami lalui itu, yang kita intai itu luar biasa baiknya. Sama awalnya. Lalu Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan, saya tambahkan, jika Tuhan bersama kita, jika Tuhan berkenan memberikan perintah kepada kita, dia berkata jalan, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, ke tahun 2001, dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jangan takut. Hanya, nah itu syaratnya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Kata memberontak, jangan melawan, melanggar perintah-perintahnya. Janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis.
Wah, hebat imannya Yosua. Ini bukan sembarangan beriman, bukan mengada-ada, ya. Yang melindungi mereka itu telah meninggalkan mereka. Dengan kata lain, mereka memang hebat-hebat tapi nggak punya Tuhan. Sedangkan kita disertai Tuhan yang maha dahsyat. Lebih dahsyat dari siapapun dan apapun juga. Janganlah takut kepada mereka. Kalau saya mau tambahkan, apakah engkau lupa dengan pengalaman ketika Tuhan membebaskan engkau dari tanah Mesir? Lupakah ketika Tuhan menjadikan air jadi darah? Lupakah Tuhan mendatangkan katak, lalat, macam-macam. Sehingga Firaun yang gagah perkasa itu saja dapat ditundukkan, ditaklukkan oleh Tuhan. Lupakah engkau ketika Tuhan menyuruh Musa dengan sebuah tongkat membelah laut itu? Lupakah selama 40 tahun Tuhan menurunkan mana dari langit tanpa harus engkau membeli dan membayar? Lupakah selama 40 tahun engkau tidak pernah mengalami sakit di padang yang sangat ganas dengan ular beracun, kalajengking, suhu yang tinggi? Tuhan melindungi engkau hingga saat ini. Lupakah engkau semua kan pembelaan Tuhan itu? Kita punya Tuhan, kata Yosua. Kita punya Tuhan. Asal Tuhan bersama kita, asal ada Tuhan, kita bisa kalahkan semua tantangan. Yeriko itu luar biasa, penuh susu dan madu, kata Yosua dan Kaleb. Asal jangan memberontak kepada Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Mesir jadi pengalaman buat kita. Sudah dikalahkan Tuhan, masakan Tuhan tidak bisa mengalahkan Yeriko? Jauh lebih kecil daripada Mesir. Yeriko pasti kita kalahkan. Begitu kata firman Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa Israel dalam Yosua 6 ayat 1-5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah Yosua, aku serahkan ke tanganmu kota Yeriko ini beserta raja dan pahlawan gagah perkasa itu. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Nah, inilah perintahnya. Jangan lawan, jangan bersungut, jangan memberontak. Haruslah engkau mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus menghindari kota sekali saja. Demikian harus engkau perbuat selama 6 hari. Jadi 1 hari 1 kali, hari kedua 2 kali, hari ketiga 1 kali, terus sampai hari ke-6 sekali jadi 6 kali. 6 hari 6 kali. Hari ke-7 gitu ya. Sambil membawa tabut, mereka kelilingi 7 kali. Ayat kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka harus seluruh bangsa itu bersorak-sorai. Selama 6 hari diam saja, jalan sekali, besok sekali, hari ketiga sekali, hari keempat sekali, diam, tidak boleh ada yang ngomong, jangan ada yang berisik, terus diam, taati. Tapi sampai hari ke-7 sangkakala ditiup, panjang sangkakalanya, maka perintahnya bersoraklah, karena kemenangan Tuhan berikan. Tuhan pasti kalahkan kota itu. Maka harus seluruh bangsa itu bersorak dengan suara nyaring, maka tembok itu runtuh. Lalu bangsa itu memanjat tembok itu masing-masing ke depan langsung. Saudaraku, tapi sayang bangsa Israel bersikap berbeda. Sikap Israel tidak menampakkan imannya. Pengalamannya dari Mesir dilupakan. Pengalaman 40 tahun, pengalaman bagaimana Musa memimpin bangsa itu membebaskan mereka dari Firaun yang hebat keras. Mereka lupakan betapa dahsyatnya Tuhan itu, mereka lupakan. Bilangan 14 ayat 1-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Pada malam itu juga karena mendengar laporan 10 pengintai yang buruk. Mereka bersungut-sungut semua kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata, kiranya kami mati saja di Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa mesti dibantai di kota Yeriko? Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Istri dan anak kami menjadi tawanan dan budak mereka. Bukankah lebih baik kami pulang saja, balik lagi ke Mesir? Nah, ini bangsa goblok ini. Ini bangsa betul-betul recehan ini. Ini kerupuk banget ini.
Ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin yang baru. Jangan Yosua, jangan Musa, pimpin yang baru. Bawa kita kembali ke Mesir jadi budak lagi. Begitulah sebagian pandangan orang Kristen juga. Perhatikan, orang Israel setelah mendapat provokasi dari 10 orang yang buruk, mereka lebih percaya 10 orang itu. Perkataan 10 orang itu dipercaya bangsa ini. Padahal perkataan itu buruk. Ukuran mereka mempercayai kebenaran kata-kata mereka adalah bukan karena benar, tapi karena yang ngomong banyak. Perhatikan baik-baik. Kebanyakan orang selalu berkata, itu benar loh. Kenapa? Yang ngomong banyak, yang ngikutin banyak. Nah, kalau udah banyak dia nggak benar. Padahal, ya, saudaraku, banyaknya orang berkata belum tentu menyatakan kebenaran. Perkataan dan pengalaman bangsa Israel bersama dengan Tuhan sudah diabaikan dan dilupakan. Saya beritahu lagi, kalau ada orang banyak, ada banyak orang bertindak, ada banyak orang berbuat ini beritu, bukan berarti itu benar. Ya, sedikit orang berbuat, sedikit orang berkata bukan berarti salah. Saya ulang lagi, kalau banyak belum tentu benar, sedikit belum tentu salah. Ya, saudaraku, ukuran kebenaran, ukuran dari kebenaran itu bukanlah kata orang banyak, tapi ukurannya adalah kebenaran firman. Dasarnya adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Sekalipun engkau hanya sendiri yang ikut, kalau firman Tuhan bilang ya, itu benar. Karena firman Allah sudah teruji. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Dalam Yesus tidak ada kesalahan. Jika Yesus berkata, firman-Nya berkata, itu kebenaran, jangan ragukan. Walaupun engkau sendiri, ada nyanyian, walau sendiri tetap ku ikut. Saudaraku, sayang sekali. Bangsa Israel sekali lagi gagal. Dan banyak kali Israel gagal. Saya berharap saudara dan saya akan memasuki tahun yang baru, 2001, jangan sampai gagal. Ya. Asal ada Tuhan kita pasti bisa. Saudaraku, bangsa Israel itu ketika diberikan perintah, untungnya Tuhan gak marah murka menghabisi mereka. Untungnya Israel akhirnya tunduk juga, taat juga. Mereka ikuti perintah Tuhan itu. Berjalan selama 7 hari, itu 13 kali keliling. Diam selama 6 hari. Pada hari ke-7 mereka bersorak. Perhatikan. Pada hari ke-7. Nah, ini bukan alegoris nih. Mungkin ini kebetulan atau mungkin kebenaran. Pada hari ke-7 Tuhan tunjukkan kuasanya. Hari pertama sampai ke-6 Tuhan diamkan. Tapi pada hari ke-7 Tuhan nyatakan kuasanya. Rontok dan robohlah benteng itu. Saya meyakini, kalau engkau menghormati hari ke-7, kalau engkau menghormati hari Sabat, sampai Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat. Sabat itu hari perhentian, hari ke-7. Hari ke-7 di Indonesia dihitung hari Minggu. Sebab hari pertama Senin, hari kedua Selasa, Rabu hari ketiga, 4 hari Kamis, 5 hari Jumat, Sabtu hari ke-6, Minggu hari ke-7. Kalau engkau menghampiri Tuhan hari ke-7, maka Tuhan menyertai engkau dengan kuasanya. Engkau menjadi orang-orang yang menang. Saya boleh katakan setiap orang yang rajin setia beribadah hari ke-7 adalah orang-orang yang memiliki kemenangan. Kebenaran sekali lagi bukan tergantung pada perkataan orang banyak, tapi tergantung apa kata Tuhan. Jangan ikuti orang banyak. Hei anak-anak muda, hei anak-anak remaja, jangan ikuti kata orang banyak. Kalau ada model rambut orang banyak begini, jangan ikuti dulu, lihat dulu untung ruginya. Baju model begini, jangan ikuti dulu. Ini model ini, ya kemudian geng-geng motor orang banyak, jangan ikuti dulu. Apa kata firman? Ya, pergaulan yang bebas, orang-orang juga banyak begitu anak muda. Jangan kata orang banyak, jangan ikuti orang banyak, tapi ikuti firman Tuhan walau sendiri. Yang kedua, pelajaran dari kejadian ini adalah ya, jangan lari dari masalah.
Kalau ada rintangan, ada halangan, belajar dari pengalaman bangsa Israel. Jangan lari, jangan nangis, jangan cengeng, jangan mengalah, jangan pengecut, apalagi putus asa. Hadapi saja masalah itu. Bukankah ada Tuhan? Hadapi bersama dengan Tuhan. Kerjakan bagian kita, nanti Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Saya selalu berkata teologi gereja kita adalah teologi kerjasama. Kita kerjakan bagian kita karena kita tidak diciptakan manusia pasif. Tapi kita manusia kreatif. Kita kerjakan bagian kita, nanti Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Hadapi hari depan tahun 2001, kerjakan bagian kita. Nanti Tuhan akan membuhi kerjaan bagian dari Tuhan. Saudaraku, jangan memberontak. Kalau Tuhan sudah perintahkan tiap kali engkau membaca firman, lalu perintah itu begitu keras, jelas pada saudara, jangan memberontak. Taati, lakukan seperti Tuhan perintahkan pada Yosua dan Kaleb. Kalau engkau tidak taati, berarti engkau menghina Tuhan. Tidak percaya dan mentaati firman Tuhan berarti engkau menghina Tuhan. Saudaraku, kita akan memasuki tahun yang baru. Percayalah, seperti Tuhan mengalahkan kota Yeriko setelah keliling 7 hari 13 kali, robohlah kota itu, hancurlah kota itu, dan bangsa Yeriko, tentara Yeriko langsung lemah dan dikalahkan oleh Israel dengan kekuatan Tuhan. Dan akhirnya mereka masuk lebih jauh lagi mereka memasuki kota-kota di Kanaan. Kita pun sama. Kita makin jauh memasuki tahun-tahun yang baru. Kita sudah lewati 2018, 19, 2020 yang sangat menyeramkan. Tapi kita bisa melewatinya. Dan kita pasti bisa juga melewati 2001. Memasuki tantangan 2001. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita masuki. Ya, kita pasti dimampukan untuk menjalani, melakukan tugas kita. Bahkan mengalahkan setiap perintangan yang ada di hadapan kita di tahun yang baru nanti. Tuhan tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Perhatiannya tidak berubah. Perlindungannya, berkatnya tidak berubah. Yang berubah cuma kita. Yang berubah adalah keadaan. Tuhan tetap sama. Kalau dulu dia mengasihi, kalau dulu dia membela, kalau dulu dia setia, sekarang pun tetap sama. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti menang. Kita pasti mampu. Asal jangan memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru dengan harapan iman yang baru, semangat yang baru. Percayalah, asal ada Tuhan bersama kita, kita pasti bisa. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kuat, Bapa yang sangat pengalaman. Sudah banyak sejarah mencatat keperkasaan Tuhan. Pembelaan-pembelaanmu yang ajaib dan tak terduga. Kuasamu yang begitu mengherankan, menakjubkan dan mengagumkan. Engkau tidak mungkin diragukan lagi Tuhan. Kau hebat, kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih karena bisa melewati tahun yang lama. Kami diantar untuk memasuki tahun yang baru. Ini anugerah besar juga bagi kami. Bersama dengan keluarga. Kami semua baik dan sehat. Dengan sukacita kami memasuki tahun yang baru, gerbang penuh dengan susu dan madu. Bersama dengan Tuhan kami berjalan dengan muka menengadah. Kami pasti bisa, kami pasti mampu. Tuntun terus kami Tuhan, jangan tinggalkan kami, genggam kami. Berjalan dengan perkasa bersama kami Tuhan, melewati tahun yang baru ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Berkati setiap buah tangan kami. Berkati usaha-usaha kami. Berkati keluarga kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati kuliah kami. Berkati anak-anak kami dengan sekolahnya. Berkati perjuangan kami.
berkati masa depan, berkati keluarga, berkati orang tua, berkati anak cucu kami, keturunan kami. Berkati Tuhan ke cita-cita dan kerinduan kami. Berkati pelayanan kami, gereja kami, bangsa kami, kota kami, pimpinan kami. Semua orang di atas kami, senior kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Sungguh dengan hati yang amat dalam kami bersyukur dan berterima kasih. Kata-kata kami tidak pernah cukup untuk menyampaikan perbendaharaan yang sangat luar biasa atas seluruh banyaknya pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, coba renungkan baik-baik. Kita telah menjalani masa pandemi ini lebih dari 9 bulan. Jika sampai saat ini kita masih hidup, itu bukan karena kebetulan, bukan kita pandai menjaga kesehatan dan lain-lain. Banyak orang-orang pandai, olahragawan, dokter-dokter, tenaga medis gugur karena tertular COVID. Bukan berarti kita abaikan protokol kesehatan. Tapi sungguh kalau kita hidup hingga saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan melayani. Kita masih diberi kesempatan berkarya. Menemani keluarga, jemaat, dan sesama teman kita. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hatiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
bagiku. Saudaraku, kita semua bersyukur untuk berjalannya dengan baik ibadah dan perayaan Natal tanggal 24 Desember dan seluruh perayaan Natal, sekolah minggu, Gading dan Palam, TIN, WBI, ya, dan perayaan Natal umum. Saya sungguh berterima kasih untuk semua pekerja tanpa terkecuali, semua yang sudah terlibat, dari guru sekolah minggu, pemusik, pemuji, soundman, editing, kameramen, apalagi tuh, pendoa dan donatur, sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih lagi, sekali lagi Tuhan membalas kebaikan saudara, Tuhan memberkati kebaikan-kebaikan dan pengorbanan saudara sekalian. Maka pada tanggal 3 Januari, jangan lupa kita akan mengikuti ibadah awal tahun atau pembukaan tahun disertai dengan perjamuan kudus 3 Januari 2021. Jam 10 pagi kita adakan ibadah umum, ibadah awal tahun disertai perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara, harapan dari pemerintah, harapan dari gembala juga gereja Tuhan. Jika tidak terlalu penting, saudara jangan berkumpul-kumpul di malam minggu, di tahun baru ini saudaraku, di tahun baru ya, sudah di rumah saja. Kalau tidak terlalu penting harus keluar, hindari, karena COVID ini taruhannya bukan hanya kesehatan, tapi taruhannya adalah nyawa saudaraku. Jadi sebaiknya ikuti saja nasihat dari pemerintah, anjuran dari pemerintah. Kita diam di rumah, jika tidak terlalu penting harus keluar. Bagi saudara yang memang harus terpaksa keluar, pergi ke kampung halaman, selamat jalan. Tuhan menyertai saudara. Saya berharap saudara kembali lagi dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita akhiri ibadah kita di akhir tahun atau ibadah akhir ini dengan bangkit berdiri sambil mengangkat tangan kita. Bapa, akhirnya kami dapat melewati tahun yang lama. Satu demi satu, minggu demi minggu kami lewati, apalagi di masa pandemi selama 9 bulan dengan keadaan yang sangat menakutkan, sangat mawas diri, sangat was-was, sangat cemas. Namun Tuhan memampukan kami melewati dengan baik. Kami bersyukur bersama dengan keluarga kami. Sekarang saatnya kami akan berpisah, tapi tetap kami dalam kesatuan iman, kesatuan kasih dan kepedulian. Tuhan, genggam tangan kami. Semua jemaat mengangkat tangan dan memohon penyertaan Tuhan. Hanya karena penyertaan-Mu Tuhan, kami ada, kami sehat, kami kuat. Kami bisa lakukan segala sesuatu. Tuhan, tuntunlah kami, genggamlah kami bersama dengan kasih Bapa, cinta Tuhan Yesus yang tak berubah, kekuatan perlindungan, keberadaan Roh Kudus ada selalu bersama kami. Melewati tahun yang lama dan menjalani tahun yang baru 2001. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, saudaraku. Selamat menutup tahun lama dan jelang tahun yang baru. Tuhan selalu bersama dengan saudara. Amin.